Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi anak-anakku semuanya. Kelas B3. Kali ini kita akan melanjutkan untuk materi di kelas riset di mata pelajaran riset sosial dan humaniora. Baik, target kita di tahun 2021 nanti di semester yang ketiga kalian sudah akan menyelesaikan proposal penelitian yang meliputi bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, sebelum menginjak ke sana, alangkah lebih baiknya akan Pak Anas perdalam dulu, Pak Anas perkuat materinya sebelum kalian nanti praktik lebih lanjut untuk penyusunan proposal secara lebih lengkap. Nah, proposal penelitian itu terdiri dari 3 bagian. Ya, lazimnya terdiri dari 3 bagian. Nanti akan kita bahas mulai dari bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu kajian teori atau kajian pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Nah, meskipun secara materi, secara konsep, secara teori kalian sudah paham, tapi hal ini menjadi sangat penting karena kalian belum pernah melaksanakannya. Nah, Pak Anas akan jelaskan dulu terkait dengan apa-apa yang sudah Pak Anas tadi sampaikan. Nah, nih seperti yang sudah Pak Anas sampaikan tadi, dalam proposal penelitian itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, kemudian metodologi penelitian. Nah, kemudian hasil dan pembahasan ini kapan Pak kita akan mendapatkannya? Mendapatkannya adalah ketika nanti kita sudah melaksanakan penelitian. Maka ketika kalian sudah melaksanakan penelitian, nah disitulah nanti kalian akan mendapatkan hasil dan pembahasan. Nah, di sini. Sedangkan untuk proposal penelitian nanti kalian akan menyusun mulai bab 1 pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, kemudian metodologi penelitian. Nah, dalam pendahuluan sendiri nanti apa saja isinya? Seperti yang kalian ketahui, contoh-contoh penelitian yang sudah ada atau proposal yang sudah Pak Anas berikan, dalam pendahuluan nanti ada latar belakang masalah. Nah, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian nanti ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian ada di sana. Sedangkan dalam bab 2 di tinjauan pustaka nanti kalian akan menyampaikan teori-teori yang akan kalian gunakan untuk melaksanakan penelitian tersebut atau penelitian yang sudah pernah ada, kajian pustaka yang pernah ada. Sedangkan di bab ketiga metodologi penelitian nanti kalian akan menyampaikan penelitian apa yang kalian gunakan, jenisnya apa, apakah kuantitatif, kualitatif, kemudian subjek penelitiannya siapa, objeknya di mana, waktu penelitian kapan, dan lain-lain nanti ada di bab 3. Kalian akan bertahap, nanti akan menyampaikan secara bertahap. Nah, seperti ini. Bab 1, kita akan fokus ke bab 1 dulu. Apa yang penting adalah latar belakang masalah. Alasan kenapa penelitian itu penting untuk dilakukan. Tidak hanya unik dan menarik, tapi ada sesuatu yang memang perlu diselesaikan atau perlu diteliti. Jadi tidak hanya sekedar menarik, atau bahkan masalah yang kalian teliti itu, yang akan teliti itu sebenarnya bukan masalah. Nah, itu nanti kalian harus menguatkan apakah betul-betul yang kalian teliti itu sebuah fenomena yang memang memunculkan keadaan yang tidak idealis, keadaan sesungguhnya seperti ini, dan yang idealnya seperti apa. Nah, itu yang menjadi persoalan. Kemudian nanti kalian akan menentukan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau rumusan masalah itu, nah tujuan penelitian itu apa? Tujuan penelitian itu adalah apa yang ingin kalian capai. Jadi rumusan masalahnya apa harus sesuai dengan tujuan penelitiannya. Misalkan rumusan penelitiannya adalah bagaimana cara mengatasi fenomena maraknya badut jalanan di persimpangan lampu merah di Gunung Kidul. Nah, tujuannya apa ya? Salah satunya adalah mencari solusi. Kalau ini pertanyaannya bagaimana solusi, berarti pertanyaannya adalah mencari solusi. Tujuannya itu mencari solusi. Kemudian manfaat penelitiannya nanti untuk siapa saja dan hipotesis jika ada. Kalau kualitatif tidak ada hipotesis karena tidak ada perkiraan sebelumnya. Karena kita akan meneliti, belum ada prediksi sebelumnya, maka
Tidak ada hipotesis. Hipotesis itu dugaan awal. Dugaan awal dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan. Kapan ada hipotesis? Ada hipotesis adalah ketika nanti kalian melakukan penelitian kuantitatif. Jadi menguji teori. Apakah betul pengaruh dari misalkan rendaman air kalau rendaman air kedelai ini bisa di mana dan seterusnya. Itu bisa diuji nanti. Nah, itu ya. Jadi bab 1 ini berkaitan dengan tadi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan hipotesis jika ada. Sampai di sini paham? Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah nih, pertama, permasalahan penelitian adalah jantung dari penelitian. Jadi, pastikan kalian menemukan fenomena yang betul-betul itu adalah masalah. Masalah itu adalah keadaan yang tidak ideal dari apa yang seharusnya ada. Di kondisi yang ada sekarang bagaimana dan idealnya seperti apa, itulah ada masalah. Ya, penelitian yang baik harus dimulai dari perumusan atau identifikasi masalah yang baik. Nah, karena kita belajar tentang penelitian sosial, maka fenomena sosial yang diteliti ini tidak cukup menarik, tapi harus mengandung masalah yang signifikan. Ada urgensinya, berarti seperti itu. Ada betul-betul masalah yang memang harus dicari, diteliti, atau bahkan dicari solusi mengatasinya. Nah, lanjut untuk yang selanjutnya adalah bagaimana menulis pendahuluan yang baik. Nah, pendahuluan itu adalah awal, ya. Ibarat orang berjualan itu adalah ya sesuatu yang dipajang itu sesuatu yang menarik yang di depan, bagian depan. Kalau kalian lihat di toko, etalasenya, bagian depannya itu berisi barang-barang yang menarik. Tujuannya apa? Biar orang yang akan melihat pertama, orang yang akan menyaksikan pertama itu akan tertarik untuk, oh, di dalamnya ada apa saja nih yang di depan yang kelihatan saja sudah bagus, apalagi yang di dalam. Nah, inilah pendahuluan, ya. Jadi memberikan informasi awal kepada pembaca tentang penelitian yang akan ditulis. Nah, pendahuluan nanti fokusnya adalah menuntun kepada penelitian. Nah, latar belakang nanti ya gambaran awalnya kira-kira kenapa kamu harus meneliti ini, menariknya apa, kenapa sumbangsinya untuk orang lain bagaimana. Nah, bagaimana menuliskannya? Kalian harus baca ya. Jadi kuncinya dari meneliti itu harus banyak referensi, harus baca dulu. Menempatkan penelitian yang dilakukan area bidang tertentu. Nah, jadi gini, kalian harus mencari isu-isu relevan, ya kan, yang up to date, yang kekinian, yang tentunya banyak dibahas orang, yang itu melibatkan banyak orang, tapi belum banyak orang yang meneliti itu. Jelaskan kenapa itu penting, ya, kenapa kalian meneliti itu. Nah, terkait dengan penelitian terdahulu. Jadi, kalian sudah Pak Anas ajari untuk mencari di Google Cendekia atau Google Scholar untuk mencari penelitian-penelitian terdahulu, ya. Penelitian tentang sains banyak, penelitian tentang sosial banyak. Kalian cari di sana nanti sudah ada jurnal-jurnal baik nasional internasional yang bisa kalian unduh referensinya sebagai gambaran. Nanti kalau kalian akan meneliti tentang misalkan tentang fenomena fenomena badut jalanan, di sana sudah banyak meneliti tentang bagaimana alat untuk mendeteksi jumlah orang dalam satu ruangan, misalkan di sana sudah banyak. Nah, ini contoh-contoh identifikasi masalah ya. Baik, nah, cara menyusunnya seperti ini, menyusun latar belakang masalah, cari data dulu, fakta-fakta mengenai fenomena itu, banyak baca dari artikel, baik di internet, di koran, majalah, dari jurnal yang terdahulu, dari penelitian yang terdahulu, kemudian buat kerangkanya, gambarannya bagaimana nanti latar belakang masalahnya itu, kemudian disusun sistematis dari umum ke khusus, lengkapi dengan fakta, dengan data biasanya ya Pak Anas pernah ajarkan ada data yang kamu kutip dari mana sumbernya harus jelas dari Badan Pusat Statistik dan lain-lain. Kemudian kembangkan setiap paragraf sehingga terlihat mana yang fakta, mana yang pendapat kalian, terusnya. Kemudian tonjolkan fenomena itu layak diangkat menjadi penelitian dan tambahkan penelitian terdahulu jangan lupa.